tidak akan menanggapi sesuatu yang melanggar gitulah. Adopsi itu ada aturannya gitulah ya. Jadi saya tidak perlu harus memberikan penjelasan gitulah ya. Sangat ironis kalau berbicara tentang hukum tapi tidak tahu tentang hukumnya. Adopsi itu adalah bagian dari proses hukum dan itu ditentukan secara spesifik. Ada syaratnya, ada syarat tentang persetujuan dari ibunya atau orang tuanya, ada syarat-syarat tentang bagaimana orangnya, dan semua itu tidak memenuhi syarat. Pertama, ibunya dalam keadaan mampu dan sehat walafiat, tidak ada persoalan apapun. Jadi itu mustahil bin mustajab akan terjadi itu. Tidak mungkin. Karena bagaimana sayangnya Nikita Mirzani terhadap anak ini, hanya saya yang tahu dan Ibu Kanit yang tahu, budinya yang tahu. Karena pada saat itulah kita bisa melihat bagaimana seorang ibu memperjuangkan hak anaknya, bagaimana seorang ibu mencoba memberikan yang terbaik buat anaknya adalah tempat yang paling eksklusif terhadap anak tersebut. Kasih sayang itu tidak perlu diperlihatkan seperti ada kasih sayang itu tidak perlu diwujudkan, tapi kasih sayang itu harus bisa dilaksanakan dan terlaksana. Jadi jangan orang tidak berkomunikasi dengan anak dianggap membenci anaknya. Jangan orang tidak bisa bertemu dengan anaknya itu tidak sayang sama anaknya. Itu pemikiran yang keliru. Kasih sayang seorang ibu tidak akan pernah putus selamanya. Tetap dia akan mencintai dan menyayangi anaknya. Itu kasih sayang seorang ibu. Sudah dijawab, tidak perlu saya berbicara dua kali. Tidak memenuhi syarat secara subjektif dan objektif dan itu melanggar hukum. Jadi saya tidak perlu nanggap. Mustahil bin mustajab. Bayangin, sudah mustahil ada bin mustajabnya lagi. Ada yang ditanyakan lagi? Jadi sekali lagi, kasih sayang seorang ibu, yang kebetulan ada ibu di sini, tidak perlu harus diwujudkan. Artinya, kalau kita tidak ketemu anak itu berarti kita tidak sayang, bukan seperti itu. Saya yakin Anda pasti menyayangi anak Anda dalam kasih sayang yang lebih. Itu pasti, seorang ibu pasti seperti itu. Jadi kasih sayang seorang ibu itu adalah selamanya. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa terus kita memberikan garis, oh karena dia tidak bertemu, tidak ada kasih sayang atau tidak menyayangi. Itu adalah cara berpikir yang keliru. Kasih sayang itu diperlihatkan dengan cara bagaimana memberikan yang terbaik buat anaknya. Bagaimana caranya menyelamatkan anaknya itu adalah bentuk kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ada lagi yang mau ditanya? Tunggu saja, tunggu saja. Ya, jadi saya nggak perlu jelaskan dan Anda bisa tahu saya selalu bekerja dan Anda bisa lihat nanti apa yang akan terjadi seperti itu. Tunggu aja di dalam proses ini karena ini adalah proses hukum. Ya kita ikuti prosesnya sebagaimana yang diatur dalam KUHP, ya, sebagaimana yang diatur dalam peraturan Kapolri. Ya sebagai warga negara yang baik kita harus taat kepada azas, taat kepada hukum, taat kepada KUHP, taat kepada peraturan Kapolri tentang manajemen penyidikan dan sebagainya. Jadi insya Allah Anda tunggu saja. Kita tunggu. Jika ada hal-hal yang saya sampaikan ini, silakan Anda tanya saya lagi dan Anda wawancara lagi. Apa yang saya katakan, silakan Anda tunggu. Prosesnya tetap berlanjut dan berjalan seperti itu. Kabar. Kan Anda tanya, kan sebetulnya yang berhak menjelaskan proses penyidikan itu adalah penyidik sendiri yang diwakili oleh Ibu Humas. Jadi silakan lanjut. Kalau saya nanti sepertinya saya mengambil alih kewenangan penyidik menjelaskan proses penyidikan. Yang jelas proses itu berjalan sebagaimana yang diatur di dalam KUHP. Prosesnya itu adalah dimulai dalam proses penyelidikan, di mana proses penyelidikan itu adalah dalam rangka mencari dan menemukan adanya sebuah peristiwa pidana. Setelah itu baru dilakukan proses lebih lanjut adalah proses penyidikan.
Di dalam proses penyidikan itu yang akan dicari dan ditemukan itu siapa yang harus bertanggung jawab akan adanya sebuah peristiwa pidana. Jadi semua itu adalah sesuai dengan koridor, sesuai dengan aturan yang diatur dalam KUHP, sesuai pula yang diatur dalam peraturan Kapolri tentang manajemen penyidikan seperti itu. Dan mudah-mudahan saya sudah ditelepon, kebetulan ini perkembangan juga yang harus saya sampaikan tadi. Tadi sore saya ditelepon oleh penyidik. Penyidik menyatakan dia yang menangani proses hukumnya. Dia tanya akan dilakukan pemanggilan secara patut kepada saksi, yakni saksi yang diajukan oleh Nikita Mirzani. Dia telepon, saya akan ajukan pemanggilan secara patut supaya saksinya bisa hadir. Jadi itu saya nggak tahu kapan karena itu kemudian di kewenangan daripada penyelidik ya akan memanggil para saksi dan beberapa saksi. Ya prosesnya berlanjut karena memang ada dugaan tindak pidana pengeroyokan di sini ya. Orang membela diri, kalau orang ingin menyelamatkan dirinya, masa dikategorikan melakukan perbuatan hukum yang melanggar gitu loh. Ini kita itu dalam waktu dia menjelaskan kepada saya, dia membela diri seperti itu. Kita lapor, jadi ini kita melaporkan dugaan adanya pengeroyokan seperti itu. Jadi kalau seseorang juga melaporkan berarti kan ada sesuatu di mana dia merasa dirinya dilakukan dilakukan juga perbuatan lain gitu lah ya. Jadi saya pikir itu adalah faktanya seperti itu.